Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian sahabat online Asabi kita setiap hari Rabu ya, kita ada kajian insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami untuk menyampaikan materi, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga yang kami punya. Terima kasih Teh Afifah moderator, mungkin Teh Afifah yang selalu mengingatkan, mudah-mudahan bisa istiqomah ya, menjadi jalan wasilah ilmu yang bermanfaat. Kita akan bahas tentang tujuan atau hikmah kita belajar dari kehidupan. Apa maknanya kita belajar dari kehidupan? Belajar dari kehidupan itu adalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu harus dijadikan pelajaran. Ibu-ibu kalau kita kuliah 4 tahun gitu ya, belum biayanya, belum masuknya, belum bukunya, segala macam ada dan perlu biaya besar gitu, dan belum tentu kita bisa belajar dalam kehidupan itu, belum tentu kita bisa menaikkan kualitas kita, karena yang namanya belajar matematika, fisika itu adalah bukan ilmu tapi wawasan. Wawasan itu ya tidak usah harus dipraktekkan, tapi ilmu itu adalah dipraktekkan. Maka ilmu yang bermanfaat itu ilmu adalah yang bisa mengubah kata, sikap, ucap kita, bahkan derajat kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya cirinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum untuk orang lain, maka manfaat yang didapat untuk diri dia sendiri adalah kita mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Amin. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu jadi penting sekali bunda-bunda, ibu-ibu semuanya, jamaah semuanya, ketika kita belajar dari kehidupan ini. Salah satu dari belajar kehidupan ini adalah apapun yang terjadi tadi ya, menjadikan satu pelajaran buat kita. Bukan momen, mau anak tidak soleh, mau suami menyakiti kita, kita tidak punya uang, dengan hutang kita ternyata menjadi terpuruk, ketika kita bicara ini ternyata menjadi salah, menjadi orang tersinggung, itu terus dijadikan pelajaran. Kata Albert Einstein, saya sering mengatakan bahwa hanya orang gila yang mampu melakukan kesalahan 2 kali ya. Jadi kenapa kita itu harus belajar kehidupan agar kita tidak mengulang kesalahan 2 kali, karena sejatinya Allah itu memberikan kita masalah, memberikan kita teguran, memberikan apapun yang terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Orang baik itu adalah menjadikan masa lampaunya itu menjadi lebih baik, masa depannya itu menjadi lebih baik. Masa lampau dijadikan satu pelajaran biar menghadapi masa depan menjadi lebih baik. Jadi masa lampau, masa lalu itu adalah bagaimana caranya kita dijadikan pelajaran agar kita menjadi lebih baik kembali. Teman-teman yang dicintai Allah, ada berbagai hikmah ketika kita memperdalam belajar kehidupan. Satu, semakin kita belajar kehidupan maka semakin dekat takut cinta pada orang lain dan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita takut mencintai orang lain. Bukan maksudnya mencintai orang lain kita tidak cinta, kita sembarangan, tidak. Tapi kita takut cinta kepada orang lain itu karena saya itu menginginkan apa yang ada di orang itu, bukan menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang meraba-raba ya teman-teman, kita sama-sama ya, grup semuanya keajaiban hati, kajian online Asabik dimanapun jamaah semua berada, bahwa bagaimana pribadi kita menjadi pribadi yang memang dekat dengan Allah, dan salah satunya kita bisa belajar dari kehidupan yang sehari-hari yang kita terjadi gitu ya. Semakin dekat dengan Allah ketika ada sesuatu, gitu. Saya kemarin mengobrol ya dari testimoni keajaiban hati Bu Cici ya, Bu Cici ada di sini. Mohon maaf nih, testimoninya saya ungkapkan di sini. Cici itu waktu itu mengatakan saya lagi nggak punya uang dan harus membayar SPP anak saya di pesantren gitu. Kan saya sering mengatakan teman-teman ya, kalau kita itu kepepet
uang, terus kita langsung momennya adalah ingin ditolong oleh orang lain, meminjam kepada orang lain, berarti kita tidak ada momen, tidak diberikan kesempatan bagaimana kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak punya uang, sebentar tahan aja, pasrahkan diri kepada Allah, biarkan Allah yang menolongnya, walaupun kita memang pasti berikhtiar gitu ya, pasti berikhtiar, tapi bukan untuk meminjam. Kenapa? Riba diharamkan. Kenapa? Berhutang itu tidak boleh, sampai kita berhutang riba itu apalagi gitu ya, seperti perang dengan Allah dan Rasulnya gitu. Dua yang perang dengan Allah dan Rasulnya itu, satu adalah yang membunuh Nabi, dua yang memakan riba. Masya Allah, memakan riba sama dengan membunuh Nabi, yaitu diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang yang memakan riba itu bergejolak hatinya karena sedang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Yang memakan harta, yang meminjam kepada orang lain, terus orang lain itu tidak menagih kepada kita, disangkanya kita mendapatkan rezeki yang solehah gitu ya. Alhamdulillah tidak menagih, mungkin rezeki yang solehah. Bukan, karena ketika kita meninggal, jangankan jutaan, jangankan ratusan rupiah pun Allah pertanggungjawabkan, sehingga kita tidak bisa dihisab ketika kita masih punya hutang, masih tertahan, ibu-ibu ya. Maka kata Teh Cici, saya berusaha untuk pasrah kepada Allah. Maka ada teman, saya ingin berniat untuk menjual apa yang kemampuan saya, menjual mesin jahit, karena mesin jahit itu posisinya beliau adalah memang butik ya, dia suka menjahit gitu ya, nafkah lah, membuat nafkah buat beliau itu. Tapi akhirnya memang harus dijual. Saat dijual ke temannya, dan itu hanya harga 2 juta, hanya harga 2 juta. Kata Teh Cici, aduh gimana ya, ini nggak bisa ke sana kemari gitu membayar SPP, kita tidak punya uang lagi gitu ya. Akhirnya dia pasang status, saya hanya pasrah kepadamu, katanya di status itu ya. Saat hanya pasrah kepadamu, ada teman yang sudah lama katanya dari Jakarta mengatakan, emang ada apa? Kata Teh Cici mengatakan, saya ingin menjual mesin gitu ya, bolehlah saya transfer, dan ditransfer teman-teman 2 kali lipat dari penawaran yang pertama 2 juta itu, jadi 4 juta dia. Akhirnya dia transfer, aduh gimana dong, kan mesin jahitnya masih di sini. Nggak apa-apa, di situ aja dulu mesin jahitnya. Lalu besoknya lagi dia izin menggunakan dulu mesin jahitnya 1 hari karena masih ada ya jahitan yang harus diselesaikan. Maka kata temannya, oke lah, kita sekarang ikrar kembali bahwa mesin jahit sudah diberikan kepadamu lagi, kepada Teh Cici lagi. Masya Allah, barakallah. Itu teman-teman, jadi ketika kita belajar dari kehidupan itu, indah sekali. Ketika kita ditolong sama Allah, itu indah sekali teman-teman. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditolong sama Allah, diberikan harga yang sesuai kita inginkan, harga 4 juta bahkan lebih, terus mesin jahit pun masih tetap ada. Ketika Allah menitipkan kepada seorang, menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Masya Allah ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, teruslah, kalau kita sudah seperti itu teman-teman, pasti deh kecanduan dekat dengan Allah, kecanduan, dan tidak mau memperdulikan teman-teman kita. Karena apa? Kita hanya ingin fokus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, jadi yang pertama adalah semakin kita paham tentang kehidupan kita, maka kita semakin dekat dan takut kita itu memiliki cinta kepada orang lain, bukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita mencintai orang lain karena apa yang ada di dia, bukan takut kita tapi kita takut kita itu ingin cinta apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru satu, Teh Apipah, tolong diingatkan kembali, kita masih ada tujuan belajar kehidupan. Tadi baru pertama, ketika kita selalu belajar dalam kehidupan, maka kita semakin dekat dan takut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada 5 tujuan belajar kehidupan. Teh Apipah diingatkan kembali, Bunda mungkin besok sama belajar itu. Mohon maaf teman-teman, materinya tidak sampai beres karena kami sedang ada Isra Miraj yang harus langsung selesai, bergerak lagi ke majelis yang lain. Faidah parag tapang sabwa ila rabbika farghab. Apabila kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan yang lain. Itu yang salah satunya kita akan diselesaikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barakallah, jazakillah khair. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.